Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UPIN PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 1 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz, tempat tanggal lahir saya Tangerang 07 Desember 1989 dengan NIM 223232999561 dengan nomor peserta PPG 2016997811297. Saya mengajar di UPT SMP Negeri 2 Kemiri, Kabupaten Tangerang. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UPIN PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 1 tahun 2022 dengan materi listrik statis di kelas 9. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semuanya demi pembelajaran kedepannya lebih baik lagi untuk peserta didik kita. Demikian, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran saya ini, Pak? Ya. Oke, good, terima kasih. Kemana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya bisa disiapkan, silakan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Belajar, berdoa, mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hadir semua atau tidak? Ada yang tidak hadir, Pak. Hadir tidak hadir? Ya, siapa? Junedi. Junedi. Kenapa si Junedi? Tidak, tanpa keterangan. Tanpa keterangan, oke. Tanpa keterangan Junedi ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada, cukup. Ya, kita doakan semoga saudara kita yang bernama Junedi ini ya diselesaikan kegiatannya atau acaranya supaya bisa bergabung lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Oke. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita membaca kalimat tauhid. Ya, istighfar sekali. Astagfirullahaladzim. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya supaya kita semangat. Oke, anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, materi sebelumnya masih ingat apa yang kita pelajari? Apa itu? Oke, good. Ya, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Cuman beda. Kemarin itu adalah kontennya lebih tepatnya ke IPA biologi. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang listrik statis. Sudah ke arah fisikanya. Sudah siap ya? Oke, good kalau sudah siap. Kemarin saya sudah membagikan link untuk soal pretest di grup kalian. Ya, silakan kalian kerjakan soal pretest yang saya bagikan kemarin. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dikerjakan, dibuka HP kalian. Dan tujuan pretest ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian sebelum memasuki materi pembelajaran. Ya, silakan.
Ya, oke, sudah selesai? Sudah. Oke, good. Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti hasilnya bisa dilihat nanti setelah pembelajaran pertemuan hari ini. Ya, silakan kalian berlatih di depan. Ya, hari ini materi kita yaitu tafsir silatis. Oke, katakan berdoa, absensi, mengucap kalimat tauhid, ya. Materi sebelumnya sudah, dan kita lihat di hari ini lihat absensi. Oke. Ketiga, gambar berikut. Saya banyak ketawa. Pernah nyisir ya? Pernah nyisir? Pernah tiba-tiba rambutnya dia nempel? Oke, pernah. Nah, kenapa bisa terjadi hal itu? Ya, nah tapi kita lihat dulu tujuan pembelajaran ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan pertama siswa dapat menyebutkan ya contoh gejala kejiwaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menentukan jenis-jenis muatan listrik. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Yang keempat, siswa dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada pengendali plastik yang digosokkan pada rambut yang kering. Nah, tadi gambar tadi rambutnya pasti kering. Nah, kering dulu. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan kedua, pernah lihat petir? Pernah. Ya, tapi pernah ngerasain petir? Jangan. Ya, karena insya Allah kalau merasain petir insya Allah selesai. Ya. Nah, kira-kira bagaimana bisa terjadinya atau terbentuknya petir tersebut? Ada yang tahu? Apakah ada gardunya di atas langit? Oh, nggak ada. Ada PLTU? Nggak ada. Tapi kenapa bisa terjadi petir? Oke, ya. Mematikan di dunia. Apa saja itu? Jangan mulai nih. Fenomena ini juga terkenal dengan istilah evaluasi storm atau butiran. Video yang depan? Oke, itulah macam-macam petir, tapi belum tahu proses terjadinya petir. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya, sesuai arahan yang saya bagikan kemarin di grup WhatsApp. Oke, kalau udah tuh. Ya, kalau sudah duduk sesuai kelompoknya, saya bagikan LKPD dan bahan ajar masing-masing kelompok. Dan nanti tolong dibaca terlebih dahulu LKPD-nya dan bahan ajarnya. Silakan. Jangan lupa ditulis masing-masing kelompoknya di masing-masing LKPD setiap kelompok. Nah ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Terlebih dahulu dibaca LKPD-nya. Nanti ketika ada pertanyaan ataupun silakan ditanyakan. Oke, kalau nanti sambil dibaca, sambil dianalisis pertanyaan yang ada di LKPD tentang identifikasi masalah. Ya, silakan.
kenapa bisa terjadinya PDA? Tepuk tangan. Oke, Abko, ya silakan. Coba identifikasi masalah yang kedua menurut Abko. Mengapa rambut setelah disisir bisa nempel? Ya, tepuk tangan. Walaupun tulisannya nempel maksudnya. Ya, nempel. Oke, terima kasih. Ya, sudah mengidentifikasi masalahnya. Oke, kemarin alat-alat dan bahan percobaan yang saya share di bawah. Oke, kalau di bawah silakan dikeluarkan di atas meja dan baca dulu terlebih dahulu instruksi percobaan atau eksperimen pada RKPD. Silakan. Ya, dikeluarkan alat-alat dan bahannya, kemudian baca dulu instruksi yang ada di RKPD. Ya, sesuai LKPD. Apa yang pertama? Penggaris digosokkan ke kain wol dan kemudian ditempelkan ke kertas, potongan kertas kecil. Oke ya, yang belum dipotong-potong, potong dulu kertas-kertasnya. Silakan kalian lakukan percobaannya, gosok-gosok terlebih dahulu penggaris, kemudian coba tempelkan ke kertas. Apa yang terjadi? Ya, silakan. Kemudian catat apa yang terjadi. Ya, silakan dicatat di. Oke, apa yang terjadi? Oke, good, dicatat. Sudah, apa yang terjadi? Kertas nempel tidak? Kalau sudah silakan dicatat. Kemudian kalau sudah lakukan percobaan kedua, yaitu penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut. Oke, silakan. Percobaan yang ketiga yaitu balon, kemudian digosokkan ke kain wol, kemudian didekatkan ke kertas. Apa yang terjadi? Silakan. Ya sudah, apa yang terjadi? Nempel tidak? Oke, silakan kalian catat lagi kemudian hasilnya di LKPD. Dari oke, sudah semua. Berarti lanjut ke percobaan terakhir, yaitu balon yang digosokkan ke rambut kemudian ditempelkan ke kertas. Apa yang terjadi? Ya, silakan dicoba. Kemudian jangan lupa hasilnya dicatat juga. Oke, nempel ya. Ya, silakan dicatat juga. Nempel tidak? Dicatat juga. Ya, silakan sekarang berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian analisis
pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, kalau sudah melakukan percobaan, kemudian kita ambil data collection-nya. Ya, silakan catat semua hasil eksperimen kalian di LKPD. Oke, kemudian kalau sudah juga kita ke data proses, ya. Catat semua di LKPD. Kalau ada kendala silakan tanyakan. Oke, sudah semua dicatat? Kalau sudah berarti tinggal kita verifikasi data. Ya, silakan dipresentasikan hasil eksperimennya kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ya, silakan. Kelompok satu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Apa yang terjadi ketika penggaris yang telah digosok dengan kain wol dijelaskan kepada potongan kertas kecil. Jika penggaris tersebut sebelum digosokkan ke kain wol, muatan pada benda-benda tersebut bersifat netral atau bermagnetik. Problemnya sama. Dan setelah penggaris digosokkan ke kain wol, Oke, presentasi dari kelompok satu ada yang mau menanggapi? Oke, ya, nah, silakan. Oke, gimana kalau misalkan ternyata rambutnya semakin ini tanggapan kelompok satu? Semakin kuat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan, terima kasih kelompok satu. Ya, silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi ketika balon yang telah digosok dengan kain wol didekatkan pada potongan kertas kecil? Mengapa bisa terjadi? Ketika balon sebelum digosokkan ke kain wol, muatan pada benda-benda tersebut bersifat netral atau jumlah elektron dan proton. Oke, ya, terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok dari teman-teman. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok-kelompok kalian. Nah, sekarang kita coba generalisasi atau kita simpulkan bersama-sama. Ya, berdasarkan hasil percobaan yang tadi kalian laksanakan, penggaris digosokkan ke kain wol. Apa yang terjadi? Nempel atau tidak? Nempel. Oke, ketika penggaris digosokkan ke rambut, nempel tidak? Nempel juga. Ketika balon digeserkan ke kain wol, nempel tidak? Nempel. Nah, hal ini dikarenakan apa? Karena dikarenakan tadi sesuai presentasi kelompok 1 bahwa awalnya benda itu bermuatan netral, artinya muatan yang positif dengan
muatan negatifnya sama. Ketika penggaris digosokkan pertama ke kain wol, nah muatan negatif yang ada pada kain wol itu berpindah ke penggaris, sehingga penggaris ini kelebihan muatan negatif. Hal inilah yang menyebabkan kertas ini jadi nempel. Sama juga ketika penggaris digosokkan ke rambut. Apa yang pindah muatannya dari rambut ke penggaris? Yaitu muatan negatif, sehingga penggaris menjadi muatannya adalah negatif. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kertas tadi nempel. Oke, good. Jadi paham ya? Oke, kalau dipahami ya kita lanjut ke menyimpulkan. Oke, kemudian kita lihat refleksinya ya, muatannya. Oke, lihat nih. Oke, hal ini. Nah, ini ada balon. Awalnya muatannya netral. Apa netral itu? Tutup positif. Muatan positif dan negatifnya sama. Inilah yang dikatakan netral. Ini awalnya juga netral. Anggap ini adalah kain ya. Kita gosokkan. Yang ini kertas. Kita gosokkan. Nah, muatan negatif yang ada pada kain ya, itu berpindah ke balon. Makanya ketika dilepas, apa yang terjadi? Ya kan? Nah, dia tertarik sama halnya. Oke, misal kita gosokkan juga ke dinding nanti nih. Apa yang terjadi? Nah, tertarik. Hal itulah yang menyebabkan tadi kertas itu nempel. Oke ya, kita lihat lagi. Nah, kalau yang ini akan menjawab kenapa seperti ini terjadi. Kalau guru itu suara yang bikin kaget. Nah, kalau petir yang terangkan cahayanya itu, pernah nggak sih berpikiran kenapa petir itu muncul selalu bercabang gitu? Kenapa nggak lurus saja ya? Jadi gini, petir merambat melalui udara. Nah, ada yang unik dari udara. Jadi pada kondisi normal atau tegangan rendah, udara merupakan isolator yang sulit menghantarkan listrik. Namun pada tegangan tinggi, arus listrik terus suara yang bikin kaget. Nah, kalau petir yang terangkan cahayanya itu, pernah nggak sih? Nah, guru dengan petir berbeda. Ya, kalau petir dia bilangkan cahaya. Kalau itu adalah suaranya. Nah, yang kita bahas adalah petirnya. Pikiran kenapa petir itu muncul selalu bercabang gitu? Kenapa nggak lurus saja ya? Jadi gini, petir merambat melalui udara. Nah, ada yang unik dari udara. Jadi pada kondisi normal atau tegangan rendah, udara merupakan isolator yang sulit menghantarkan listrik. Namun pada tegangan tinggi, arus listrik dapat mengalir melalui partikel udara. Penjelasannya gini, udara memiliki batasan sebagai isolator hingga pada level tegangan tertentu. Energi dari petir cukup kuat untuk menembus batasan isolasi udara tersebut. Itulah mengapa. Itu penting. Nah, sekarang ini adalah kain wol. Ya. Oke, dulu. Nah.
tadi kertas bisa nempel ataupun terjadinya petir. Oke, ya anak-anakku yang saya cintai. Nah, demikianlah materi tentang listrik statis. Nah, sekarang saya mau nanya, hari ini pembelajaran kita menyenangkan atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Tidak. Terus kira-kira ada tidak pembelajaran yang hari ini dirasa kurang? Entah mungkin pembelajarannya, medianya, ataupun LKPD-nya. Ada yang kurang atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, kalau nanti ada silakan komunikasikan dengan saya. Tujuannya apa? Tujuannya kedepannya pembelajaran kita makin menyenangkan. Oke. Ya, kalau sudah dianggap seperti itu, ya sekarang saatnya kita mengerjakan poster. Tadi sebelum pembelajaran kita sudah mengerjakan pretest. Sekarang silakan kerjakan poster. Ya, sudah saya share linknya melalui Google WhatsApp. Ya, melalui Google WhatsApp, melalui grup WhatsApp kalian. Silakan kalian kerjakan ulang. Saya kasih waktu 5 menit. Saya yakin hasilnya akan berbeda karena kalau pretest kalian belum memasuki materinya, kalau ini sudah. Ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Sudah selesai? Ya. Oke, ya kalau sudah nanti hasilnya akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Baik hasil dari jawaban pretest kalian, nilai dari pretest kalian maupun poster kalian. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang materi listrik statis. Kedepannya pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang hukum Coulomb. Maka dari itu silakan nanti di rumah kalian baca-baca atau cari referensi literatur materi tentang hukum Coulomb. Boleh dari dunia maya, dunia nyata, dunia lain atau dunia apapun. Ya silakan dicari. Oke, kalau dianggap sudah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita anggap selesai. Maka dari itu ya silakan ditutup dengan doa. Ya silakan doa dipimpin dengan doa. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan meninggalkan kelas.